Permata TV YouTube Indonesia dengan bangga mempersembahkan sebuah storytelling kekinian abad ini, diangkat dari karya besar Esa Mintarja yang sangat populer di masanya, berlatar belakang kisah tanah Jawa masa lampau dengan judul Kisah Api di Bukit Menoreh. Pada kesempatan yang sangat baik ini, kita masuk pada episode yang ke-538. Selamat menikmati. Di akhir kisah sebelumnya disebutkan, Suto Wijoyo menundukkan kepalanya, tetapi seakan-akan ia sama sekali tidak mempercayainya. Ia tetap menganggap semuanya itu sebagai suatu permainan yang sempurna. Itulah yang membuat Ki Gede Pemanahan sangat bersedih. Ki Gede sudah dapat menangkap seluruh tanggapan Suto Wijoyo atas peristiwa yang terjadi itu. Suto Wijoyo menganggap bahwa sikap Sultan Hadiwijoyo yang seakan-akan memaafkan kesalahannya itu sebagai sifat berpura-pura. Sementara itu, ia menyiapkan sekelompok orang yang harus membunuh Ki Gede Pemanahan. Untara harus berpura-pura menolongnya, tetapi prajuritnya mengalami kelambatan sehingga Ki Gede tidak dapat diselamatkan. Kemudian Sultan mengharap Suto Wijoyo menjadi marah dan dengan serta-merta mengangkat senjata melawan Pajang. Dengan demikian, seandainya Suto Wijoyo dan Mataram yang baru berkembang itu hancur, maka persoalannya bukan semata-mata karena persoalan gadis yang seakan-akan telah dicuri oleh Suto Wijoyo itu. Ki Gede Pemanahan berdesis tertahan, bukan karena pedih lukanya, tetapi pedih di hatinya. Sementara itu, maka Ki Lurah Branjangan pun memasuki ruangan itu bersama para pelayan yang telah menyediakan makan bagi Ki Gede Pemanahan. Tetapi ternyata Ki Gede sama sekali tidak berminat untuk makan. Ketika dipaksanya dirinya bangkit perlahan-lahan, dilayani oleh Ki Lurah Branjangan dan menyuapi mulutnya dengan sesuap nasi. Rasa-rasanya nasi itu tidak dapat lewat di kerongkongannya. Sambil menggelengkan kepalanya, Ki Gede berkata, "Aku belum ingin makan." "Ki Gede," berkata Ki Lurah Branjangan, "sebaiknya Ki Gede makan, meskipun hanya sedikit. Dengan demikian kekuatan tubuh Ki Gede akan menjadi bertambah baik." "Aku sudah mengerti, Branjangan. Aku juga sering menasihati demikian itu kepada orang lain yang sedang sakit. Tetapi ternyata mereka pun tidak dapat memaksa diri menyuapi mulut mereka." Ki Lurah Branjangan tidak dapat memaksa lagi. Karena itu, ia pun kemudian duduk saja sambil merenungi Ki Gede yang sedang sakit. Namun bagi Ki Lurah Branjangan, terasa bahwa sebenarnya Ki Gede tidak sedang menahan sakit di lukanya. Nampaknya Ki Gede Pemanahan justru tidak menghiraukan lukanya sama sekali. "Tentu ada sesuatu yang mengganggu perasaannya," berkata Ki Lurah Branjangan di dalam hati. "Agaknya perasaannya terasa lebih sakit daripada lukanya itu sendiri." Tetapi Ki Lurah Branjangan itu tidak berani menanyakannya kepada Ki Gede Pemanahan maupun kepada Raden Suto Wijoyo, karena ia tahu
bahwa persoalannya tentu berkisar kepada gadis Kalinyamat itu. Setelah sejenak mereka saling berdiam diri, maka Ki Gede Pemanahan pun kemudian berkata, "Ki Lurah, suruhlah para pelayan menyingkirkan makanan itu. Tetapi biarlah mangkuk minuman itu tetap di situ." Ki Lurah Beranjangan menarik nafas dalam-dalam, tetapi ia tidak dapat berbuat lain. Setelah para pelayan menyingkirkan makanan yang seakan-akan tidak disentuh oleh Ki Gede Pemanahan itu, maka Ki Gede pun kemudian berkata, "Aku akan mencoba untuk beristirahat. Karena itu tinggalkan aku sendiri." Ki Lurah Beranjangan dan Raden Sutawijaya pun kemudian meninggalkan bilik itu. Dengan hati yang bimbang, Sutawijaya berdiri sejenak di muka pintu, namun kemudian ia pun melangkah pergi. Sejenak anak muda itu merenungi dirinya sendiri. Ia pun menjadi heran, kenapa kepercayaannya kepada ayahanda Sultan Hadiwijaya itu seolah-olah telah lenyap sama sekali. Sejak ayahandanya Ki Gede Pemanahan memutuskan untuk meninggalkan Pajang, rasa-rasanya setiap tindakan, setiap keputusan dan kata-kata dari Sultan Hadiwijaya tidak lagi dapat dipercayainya. Raden Sutawijaya terkejut ketika Lurah Beranjangan menggamitnya. Kemudian dengan ragu-ragu ia bertanya, "Apakah yang telah membuat Ki Gede nampaknya menjadi semakin murung?" Raden Sutawijaya tidak segera menjawab. "Apakah aku tidak boleh mendengarnya?" Sutawijaya masih ragu-ragu, namun kemudian ia bertanya, "Ki Lurah, apakah masih ada sisa kepercayaan kita kepada ayahanda Sultan Hadiwijaya?" Ki Lurah menggelengkan kepalanya. Katanya, "Aku tidak mengerti maksud Raden." Raden Sutawijaya menarik nafas. Katanya, "Aku kira kau menggelengkan kepalamu karena kau sependapat dengan aku." "Aku masih belum mengerti." "Ki Lurah, apakah kita masih dapat menganggap Sultan Hadiwijaya itu mengambil keputusan dengan jujur sejak kita meninggalkan Pajang dan membuka Alas Mentawok?" "Kenapa tidak, Raden?" "Jadi kenapa kau meninggalkan Pajang?" "Raden," berkata Ki Lurah Beranjangan, "Sultan Hadiwijaya bukannya tidak lagi dapat dipercaya. Tetapi menurut pendapatku, Sultan Hadiwijaya itu sudah berhenti. Batas kebesaran Pajang sudah tidak akan lagi berkembang. Maksudku, bukannya luas daerahnya atau kekuasaannya atas rakyatnya. Tetapi Pajang tidak dapat membangun dirinya sendiri. Karena Sultan telah berhenti, maka gairah rakyatnya pun berhenti. Pajang tidak lagi berusaha membangun dirinya. Bendungan yang pecah tidak lagi mendapat perbaikan. Jalan yang terputus dibiarkannya. Penduduk yang berkembang tidak diimbangi dengan perkembangan tanah persawahan dan pategalan. Karena itulah, maka aku mencari tempat yang lebih hidup, lebih banyak bergerak dan menggelegak. Dan aku menemukan tanah yang baru tumbuh ini adalah tanah Mataram." Raden Sutawijaya termangu-mangu sejenak. Dipandanginya Ki Lurah Beranjangan dengan wajah yang tegang. Namun kemudian Raden Sutawijaya itu melontarkan tatapan matanya ke kejauhan. "Paman," berkata Raden Sutawijaya dengan nada datar, "ternyata aku mempunyai pendapat yang lain dengan paman dan ayahanda. Tetapi aku tidak akan berpendapat bahwa pendapatkulah yang benar. Untuk sementara, biarlah kita ada di dalam perbedaan itu.
Mungkin di saat lain pendapat kita akan bertemu. Maksud Raden? Bertanya Ki Lurah Beranjangan. Aku meragukan kejujuran Ayahanda Sultan Hadiwijoyo. Itu wajar sekali, Raden, berkata Ki Lurah Beranjangan. Tetapi sebaiknya Raden juga memperhatikan perkembangan-perkembangannya lebih lanjut. Ki Lurah Beranjangan berhenti sejenak, lalu katanya, maksud Raden tentang keputusan Ayahanda Sultan Hadiwijoyo? Raden Sutawijaya tidak segera menjawab. Mungkin memang belum saatnya Raden mengatakannya kepadaku. Tetapi agaknya ada sesuatu yang kurang sesuai antara Raden dan Ayahanda Ki Gede Pemanahan. Raden Sutawijaya masih tetap berdiam diri. Baiklah, Raden menenangkan hati. Aku juga akan menghadap Ayahanda dan mohon agar Ki Gede mencoba mengendapkan perasaannya. Ki Gede adalah seorang tua yang memiliki pengalaman lahir dan batin yang cukup luas. Raden Sutawijaya masih saja tidak menyahut. Sudahlah, Raden, silakan beristirahat. Raden pun tentu juga letih. Sutawijaya kemudian ditinggalkan oleh Ki Lurah Beranjangan seorang diri. Hatinya yang memang sedang risau itu, rasa-rasanya menjadi semakin risau. Ia diombang-ambingkan oleh gejolak perasaannya yang kadang-kadang tidak sejalan dengan nalarnya. Tiba-tiba saja Raden Sutawijaya teringat kata-kata Ki Lurah Beranjangan. Betapapun juga kelemahan Ayahanda Sultan memang pada kelemahannya kini, ia seakan-akan memang telah berhenti. Ia telah dijerat oleh Kamukten yang membuatnya kehilangan gelora di masa mudanya. Selagi masih muda, Sultan Hadiwijaya yang juga disebut Mas Karepet dan juga dinamai Joko Tingkir itu memiliki gelora yang bagaikan menyala-nyala di dalam dadanya. Seorang anak muda yang meledak-ledak dalam pencarian dan pencapaian, dan itulah yang telah menarik perhatian Sultan Trenggono dan mengangkatnya menjadi hamba yang sangat dekat padanya. Raden Sutawijaya menarik nafas dalam-dalam, seakan-akan ia telah mengulangi apa yang terjadi atas Sultan Hadiwijaya semasa mudanya. Dengan diam-diam, Joko Tingkir telah berhubungan dengan putri Sultan Trenggono di Demak. Tetapi Sultan Trenggono mengusirnya dengan marah. Geram Raden Sutawijaya di dalam hatinya. Kenapa Sultan Hadiwijaya tidak mengusirku? Apalagi gadis itu bukan sekedar anaknya, tetapi justru akan diperistrikannya. Raden Sutawijaya menghentakkan tangannya dan ia pun berkata di dalam hatinya, Joko Tingkir yang juga disebut Mas Karepet itu dapat kembali ke istana karena ia berhasil menunjukkan kemampuannya, bukan sekedar karena belas kasihan, apalagi belas kasihan yang tidak jujur dan sekedar merupakan perangkap. Tetapi Sutawijaya menjadi berdebar-debar. Ia mulai ragu-ragu atas prasangkanya sendiri bahwa yang terjadi adalah perangkap semata-mata. Persetan! Raden Sutawijaya menggeram. Apapun yang terjadi, tetapi Mataram harus menjadi lanjutan dari gejolak dan gairah hidup yang pernah terpancar pada permulaan masa kekuasaan Sultan Hadiwijaya. Mataram tidak akan membiarkan Pajang berhenti. Seandainya Pajang akan berhenti, maka harus ada usaha agar perjuangannya dapat dilanjutkan. Mataram harus membangun dirinya menjadi negara besar, lebih besar daripada Pajang, tanpa menyerap kekuasaan yang ada di Pajang dengan paksa. Terasa jantung Raden Sutawijaya bergetar. Ia tidak lagi ingin digunggung oleh perasaan kecewa dan gusar karena belas kasihan.
atau karena perangkap yang telah dipasang oleh Sultan Pajang. Yang penting baginya, seperti yang dikatakan oleh Ki Lurah Beranjangan, adalah membangun Mataram di segala segi kehidupannya. Tanpa sadar Raden Sutawijaya berdiri, dipandanginya dedaunan hijau di halaman, bayangan batang pepohonan yang bergerak-gerak disentuh angin. "Disinilah aku sudah mulai," berkata Sutawijaya di dalam hatinya. "Dan karena itu, aku tidak boleh berkisar apapun yang akan terjadi." Tekad itulah yang kemudian seakan-akan selalu memanasi darahnya, darah mudanya yang menggelegak bagaikan mendidih. Darah ini tidak boleh membeku seperti darah ayahanda Sultan Hadiwijaya. Betapapun besar usahaku yang akan berhasil nanti, Mataram harus berkembang terus. Mataram harus membangun dirinya tanpa mengenal batas waktu. Dalam pada itu, peristiwa yang terjadi di tepi Kali Opak itu pun menjadi bahan pembicaraan di Jatihanom. Setelah Untara kembali bersama prajurit-prajuritnya dan bahkan dengan beberapa orang korban, maka timbullah berbagai tanggapan atas kejadian itu. Namun ada di antara mereka yang memang sengaja ingin mengeruhkan keadaan. Orang-orang itulah yang menyebarkan cerita Ngoyoworo, cerita yang sengaja untuk membakar hati orang-orang Pajang, dan terlebih-lebih mereka yang tidak senang melihat Mataram mulai berkembang. Cerita yang dianyam dan diramu menjadi sebuah cerita yang menarik dalam susunan yang sempurna. Untara sendiri terkejut ketika pada suatu saat seorang perwira bawahannya datang kepadanya dan bertanya, "Bagaimanakah yang sebenarnya terjadi di Kali Opak itu?" Untara tidak segera menjawab, tetapi karena wajah perwira itu nampak bersungguh-sungguh, maka ia pun kemudian menjawab, "Seperti yang pernah aku ceritakan, bukankah aku pernah mengatakan kepadamu dan kepada kawan-kawan kita semua?" Perwira itu mengangguk-angguk, namun ada sesuatu tersembunyi di balik tatapan matanya. "Apakah ada sesuatu yang kurang mapan?" bertanya Untara. "Kakang Untara," berkata perwira itu, "di antara kita telah jatuh korban. Untunglah beberapa korban itu bukan Kakang Untara sendiri, meskipun Kakang Untara hampir juga menjadi korban pula." "Ya," sahut Untara dengan ragu-ragu. "Kakang, bukan maksudku untuk mengaburkan cerita Kakang Untara. Tetapi sementara orang mempunyai cerita lain, apalagi di Pajang. Bukankah Kakang tahu bahwa aku baru saja datang dari Pajang? Apa kata orang-orang yang ada di Pajang? Seakan-akan mereka tidak percaya bahwa orang-orang yang berada di Kali Opak itu adalah penjahat yang berusaha membinasakan Ki Gede Pemanahan. Mereka berpendapat bahwa orang-orang itu sebenarnya adalah orang-orang Ki Gede Pemanahan sendiri." "Ah," desis Untara, "tidak, aku tahu pasti. Mereka adalah orang-orang yang menghendaki kematian Ki Gede Pemanahan." "Dari mana kau tahu?" "Aku mendapatkan perintah langsung untuk menyelamatkan Ki Gede." "Apakah itu bukan sekedar pancingan saja agar kau dengan tergesa-gesa datang ke Kali Opak? Maksudnya, kau adalah senopati yang disegani di daerah ini. Kau adalah seorang prajurit yang kini bertanggung jawab atas daerah selatan. Dan daerah selatan ini adalah jalur lurus antara Pajang dan Mataram." Untara mengerutkan keningnya, namun kemudian ia menggeram. "Setan, aku tahu maksudnya. Cerita itu tentu mengatakan bahwa Ki Gede Pemanahan telah menyuruh seseorang untuk memberitahukan kepadaku, seolah-olah perintah langsung dari Kanjeng Sultan Hadiwijaya. Hal itu tidak sulit bagi Ki Gede
karena Ki Gede adalah bekas panglima tertinggi di Pajang. Kemudian Ki Gede menyiapkan sekelompok orang-orang yang siap menunggu di pinggir Kali Opak. Dengan demikian, kematianku seakan-akan sama sekali tidak ada hubungannya dengan Ki Gede. Bahkan justru pada saat aku berusaha menyelamatkan Ki Gede. Ya, begitulah kira-kira. Nah, jika kau meragukan kebenarannya, kau dapat menemui utusan itu. Ia masih hidup sampai sekarang. Orang itu tentu akan dapat mengatakan bahwa ia ditugaskan langsung oleh Kanjeng Sultan atas dasar laporan petugas sandi. Jika kau masih belum yakin, ajaklah orang itu menghadap Kanjeng Sultan agar kau tahu pasti bahwa perintah itu datang dari Kanjeng Sultan. Perwira itu termangu-mangu sejenak, namun kemudian ia mengangguk-anggukkan kepalanya. Katanya kemudian, "Jadi apakah maksud cerita yang menyimpang dari peristiwa yang sebenarnya itu, Kakang?" Kau tentu tahu bahwa ada orang-orang yang dengan tajam menentang berdirinya Mataram. Aku tahu bahwa mereka selalu berusaha untuk membakar permusuhan antara Pajang dan Mataram. Setiap persoalan yang dapat dipergunakan sebagai alasan tentu akan dipergunakannya. Dan kini, aku pula yang disangkutkannya. Untara berhenti sejenak, lalu katanya, "Tetapi bantulah aku, ceritakan yang sebenarnya terjadi. Jika cerita yang tidak benar itu sudah terlampau jauh beredar, biarlah aku sendiri akan memberikan keterangan kepada para perwira dan prajurit, setidak-tidaknya yang ada di bawah kekuasaanku." Perwira itu mengangguk, namun masih juga nampak kebimbangan di sorot matanya. Tetapi agaknya ia dapat mengerti keterangan yang diberikan oleh Untara itu. "Aku sendiri adalah seorang prajurit," berkata Untara. "Secara pribadi, aku tidak mempunyai persoalan dengan berdirinya Mataram. Tetapi jika aku mendapat perintah untuk berbuat sesuatu atas Mataram, maka sebagai prajurit aku akan melaksanakannya." Perwira itu mengangguk sekali lagi. "Nah, lupakan cerita itu. Aku tahu pasti bahwa hal itu tidak benar. Ki Gede Pemanan sendiri justru terluka karenanya. Jika kedatangan Raden Sutawijaya dihubungkan dengan rencana itu, maka sudah barang tentu rencana itu akan dapat dilaksanakan dengan sempurna. Karena aku tidak akan dapat melawan mereka, meskipun prajurit-prajurit dari Prambanan itu datang. Tetapi aku masih tetap hidup, dan seperti yang aku ceritakan, justru Ki Gede lah yang menolong jiwaku di saat yang paling berbahaya." "Baiklah Kakang," berkata perwira itu. "Aku akan berusaha untuk menceritakan yang sebenarnya. Tetapi sikap dan tanggapan yang buruk atas Mataram, rasa-rasanya semakin berkembang. Apalagi sejak gadis itu diketahui dengan pasti telah mengandung." "Itu adalah persoalan Kanjeng Sultan. Agaknya kedatangan Ki Gede ke Pajang ada pula sangkut pautnya dengan gadis itu. Jika Kanjeng Sultan tidak mengambil tindakan apapun, bagaimana mungkin justru kita yang akan menjatuhkan hukuman, meskipun hanya sekedar kebencian?" Perwira bawahan Untara itu mengangguk-angguk. Ia dapat mengerti keterangan Untara, dan sebenarnya ia memang lebih condong mempercayai Untara dari cerita Ngoyoworo tentang usaha Mataram untuk menjebak Untara. Tetapi ternyata Untara masih tetap hidup. Tetapi kebencian orang-orang Pajang terhadap Raden Sutawijaya memang semakin berkembang. Orang-orang mulai ragu-ragu dengan keperwiraan Ki Gede Pemanahan karena tingkah laku anaknya. Gadis yang mengandung itu adalah kemenakan Ratu Kalinyamat sendiri. Gadis itu adalah putra Sunan Prawoto, suami istri yang telah mendahului Sunan Hadiri dan Kanjeng Ratu Kalinyamat, karena dibunuh pula oleh utusan Haryo Penangsang. Gadis itu adalah tetesan darah Sultan Demak.
Orang-orang yang dengan sengaja membakar kebencian terhadap Raden Sutawijaya, menyebarkan setiap cerita yang dapat menumbuhkan jarak antara Mataram dan Pajang. Tingkah laku Raden Sutawijaya itu telah mencemarkan nama baik keturunan Demak sendiri. Ketika perwira bawahan Untara itu mengemukakannya kepada Untara, maka jawab Untara, "Coba pikirkan, manakah yang lebih baik bagimu? Apakah gadis itu menjadi istri Raden Sutawijaya atau menjadi istri Kanjeng Sultan Hadiwijaya? Ingat, gadis itu adalah kemenakan langsung Permaisuri Pajang sekarang. Bukankah itu berarti bahwa gadis itu kemenakan Sultan pula?" Perwira itu mengangguk-anggukkan kepalanya, namun Untara pun berkata, "Sudahlah, jangan mempersoalkan lagi. Kau harus dapat membantu menjernihkan keadaan. Aku berpendapat bahwa persoalan gadis itu harus ditutup sampai sekian." Tetapi suara Untara kemudian menurun. "Sekali lagi aku katakan, aku adalah seorang senopati. Aku akan melakukan segala perintah Sultan Hadiwijaya. Apakah persoalannya menyangkut gadis itu atau tidak?" Perwira pembantunya tidak bertanya lagi. Ia menyadari bahwa Untara memang seorang prajurit, tidak lebih dan tidak kurang. Karena itu, ia pun harus bersikap serupa. Tetapi ada prajurit di Pajang yang tidak bersikap sebagai prajurit, berkata perwira itu di dalam hati, dan ia melihat meskipun samar-samar bahwa prajurit-prajurit Pajang sudah mulai menempatkan dirinya dalam percaturan seluk-beluk pemerintahan yang semakin rumit dalam hubungan antara Mataram dan Pajang itu. Justru mereka ingin mengail di air keruh. Demikianlah, ternyata di Pajang telah terjadi benturan-benturan sikap dari para pemimpinnya dalam menghadapi Mataram. Ada di antara mereka yang acuh tidak acuh, ada yang bersikap sebagai sikap seorang prajurit sejati. Tetapi di antara mereka, ada yang dengan sengaja mempertajam kebencian yang ada di antara dua daerah itu. Sementara itu, Raden Sutawijaya mencoba melemparkan dirinya ke dalam kerja, meskipun kadang-kadang terasa hatinya masih juga berdesir, mengenang semua yang telah terjadi. Namun ia berusaha melupakannya. "Tetapi aku tidak boleh melupakan gadis dan anak di dalam kandungan itu," berkata Sutawijaya di dalam hatinya. Dan seperti dikatakan oleh ayahandanya, Ki Gede Pemanahan, maka Sultan Hadiwijaya mengharap agar ia bersikap baik dan bertanggung jawab atas gadis itu. "Aku tidak akan ingkar," katanya di dalam hati. Namun dalam pada itu, Sutawijaya selalu tenggelam dalam usahanya untuk membuat Mataram menjadi sebuah negeri. Semua persoalan pribadinya dan masalah-masalah yang menyangkut keluarganya seakan-akan tidak pernah dihiraukannya lagi sebelum usahanya itu berhasil. Demikian pula dengan gadis yang sudah mengandung itu. "Aku akan menjemputnya kelak. Jika Mataram telah menjadi sebuah negeri, aku akan menghadap Ayahanda Sultan Pajang dan akan menyembahnya di Paseban sambil mempersembahkan usahaku. Mataram yang telah menjadi sebuah negeri. Selebihnya aku akan mengambil Semangkin dan anak di dalam kandungannya itu." Karena itu, tidak ada persoalan apapun yang dapat menahan Raden Sutawijaya. Ayahandanya pun jarang-jarang dapat menemuinya. Anaknya telah benar-benar tenggelam di dalam kerja. Namun ternyata Sutawijaya tidak hanya melulu bekerja untuk membangun Mataram menjadi sebuah negeri. Kadang-kadang untuk beberapa hari ia tidak dapat dijumpai.
Orang-orangnya di bagian selatan menyangkanya ada di bagian utara. Orang-orangnya di bagian utara menyangkanya sedang memimpin pembukaan hutan di bagian barat. Sedang orang-orang yang ada di bagian barat menduga bahwa Sutowijoyo sedang ada di bagian timur. Tetapi orang-orang di bagian timur tidak melihat Sutowijoyo untuk beberapa hari dan menduga bahwa Sutowijoyo sedang beristirahat. Jika demikian, maka Sutowijoyo sedang berada di tengah-tengah hutan yang masih belum disentuh tangan. Mesu diri dalam olah kanuragan dan kajiwan sebagai seorang laki-laki yang memiliki kemampuan melampaui kebanyakan orang, maka Sutowijoyo telah mengembangkan diri tanpa tuntunan seorang guru. Dengan dasar ilmunya yang ada padanya, yang diwarisinya dari ayahandanya, ia telah menemukan pancatan untuk bertambah maju. Namun kadang-kadang Sutowijoyo tidak berbuat apa-apa sama sekali di dalam sepinya hutan yang lebat. Dengan duduk di atas cabang sebatang pohon, ia memperhatikan alam di sekelilingnya. Alam yang nampaknya diam tetapi penuh dengan ketegangan perjuangan antara hidup dan mati dari penghuni-penghuninya. Dan Sutowijoyo mengambil sari dari kehidupan yang tersembunyi itu bagi bekal hidupnya sendiri. Kehidupan yang semata-mata alami dikendalikan oleh naluri itu sebagai bekal dalam kehidupan akal yang ada di dalam dirinya. Kadang-kadang Sutowijoyo menemukan nilai-nilai yang pantas diserapnya di dalam hidupnya. Kadang-kadang Sutowijoyo melihat betapa kejamnya kehidupan alami yang dikuasai oleh naluri semata-mata. Raden Sutowijoyo yang memiliki daya tangkap yang tajam itu berhasil menemukan bekal yang sangat berguna, bukan saja di dalam kehidupannya, tetapi juga di dalam olah kanuragan. Derap kaki kijang, tangkapan tangan beberapa ekor kera yang berkejaran, bahkan usaha seekor kancil melepaskan diri dari kuku harimau, sangat menarik perhatiannya dan memberikan kekayaan bagi unsur gerak di dalam olah kanuragan yang sedang disempurnakannya. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Silahkan ikuti terus kisah Api di Bukit Menoreh pada episode berikutnya. Sampai jumpa.